konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan konselor kepada konsuli untuk menemukan suatu jalan dari permasalahan. Jadi di sini konselornya adalah ibu sebagai guru BK. Kemudian konselingnya untuk lainnya adalah Zaskia. Nah, pada bimbingan konseling ini itu ada 3 asas. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi Zaskia nggak perlu takut nih. Aduh, nanti aku kalau cerita sama ibu nanti aku rahasianya bongkar semua nih. Jadi nggak perlu takut ya, karena insya Allah ibu akan menjaga rahasia Zaskia. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi Zaskia harus terbuka di sana. Yang Zaskia rasakan harus Zaskia beritahu kepada ibu ya. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi kesukarelaan ini adalah Zaskia ke ruangan ibu ini ada yang memaksa apa enggak? Enggak ya, atas kehendak Zaskia sendiri tanpa paksaan orang lain. Nah, itulah asas daripada bimbingan konseling. Nah, sekarang ibu ingin mengidentifikasi apa sih sebetulnya sebabnya kok bisa nih sebesar ini semua turun. Tapi karena apa gitu ya? Zaskia bisa sebutkan kenapa sebetulnya itu? Apa penyebabnya? Oh iya, terus apa lagi? Oh gitu. Terus ada lagi? Oh, jadi tidak bisa membagi waktu. Jadi seperti ini ya. Yang tadi adalah kurangnya bimbingan orang tua. Yang kedua, teman-teman suka ngebully. Yang ketiga, karena banyak mengikuti ekstrakurikuler. Nah, iya, jadi sebelum ibu kasih treatment nih, bagaimana untuk mengatasi masalah Zaskia ini, ibu akan memberikan sedikit motivasi ya kepada Zaskia. Zaskia tahu nggak apa sih itu motivasi? Nggak tahu ya. Jadi motivasi itu adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan agar dia itu kembali bersemangat untuk melanjutkan kehidupannya ya. Jadi motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Jadi intrinsik itu terdapat dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau Zaskia ini tadi kan permasalahannya kurang bimbingan orang tua. Zaskia merasa bahwa orang tua nggak mau lagi dibimbing. Padahal Zaskia punya kekuatan di dalam diri untuk semangat belajar. Nah, kekuatan yang tumbuh dari dalam diri Zaskia sendiri itu namanya motivasi dalam diri. Tapi kalau bimbingan orang tua atau arahan dari orang tua itu namanya motivasi dari luar. Jadi yang Zaskia butuhkan sekarang adalah motivasi dari orang tua, gitu kan ya? Iya. Itu sekilas tentang motivasi. Nah, melanjut kepada treatment kita pada pagi hari ini, treatment yang pertama yaitu itu akan menerapkan tentang pendekatan rasional emotif behavior terapi. Jadi pada pendekatan rasional emotif behavior terapi itu menggunakan teknik self talk ya. Tahu nggak self talk itu apa? Nggak tahu ya. Self talk itu adalah, tapi Zaskia pernah nggak cerita atau ngobrol sama Zaskia sendiri? Pernah ya? Oh, aku cantik banget nih. Oh, aku semangat banget nih hari ini. Tapi ngomong sama dirinya sendiri. Pernah ya? Pernah. Nah, itulah yang namanya self talk. Self talk itu ada 2 macam. Ada self talk negatif dan self talk positif. Kepada tadi yang ada 3 poin itu merupakan self talk negatif. Sekarang ibu akan bimbing Zaskia untuk menemukan solusi dari permasalahan Zaskia menggunakan ini self talk positif. Kalau yang pertama tadi Zaskia bilang gimana? Kurangnya bimbingan orang tua. Nah, jadi kalau self talk positifnya gimana? Nah, iya betul banget. Itulah self talk positif. Kemudian yang kedua, teman-teman suka ngebully, kurang asik juga ya. Coba gimana self talk positifnya? Sudah bisa menggunakan self talk positif. Jadi yang terakhir apa tadi? Banyak mengikuti ekstrakurikuler. Jadi gimana nak? Self talk positifnya sudah
Iya betul, jadi sudah bisa membaca kelas ekstrakurikuler dan jam belajar. Zaskia berarti sudah bisa ya menerapkan self-talk positif. Sekarang coba ibu berikan satu kertas, Zaskia boleh tuliskan self-talk negatifnya, self-talk positifnya, ya. Ditulis di sini agar nanti Zaskia bisa teringat-ingat. Ya, silakan. Yang pertama ya, self-talk negatifnya dulu. Yang pertama tadi apa? Satu kurangnya. Emang banyak banget ya dia? Ada nggak yang sampai pukul atau ada juga ya? Emang ngukurinnya gimana biasanya? Ya juga gitu. Itu warna Zaskia enggak, Zaskia nggak pernah bilang enggak. Terus bilang ya lapor ya. Zaskia ikut ekstrakurikuler apa aja nih? Kemudian self-talk positifnya, positif ya. Jadi pertama bisa kemudian yang ketiga yang terakhir ya, iya. Kalau yang di atas ini self-talk negatif, yang di bawah ini self-talk positif. Coba Zaskia baca dengan lantang. Ya, self-talk negatif. Ya supaya diri Zaskia ini mulai bangkit lagi. Yuk, orang tanpa Zaskia sadari, Zaskia sudah menemukan solusi daripada permasalahan Zaskia sendiri. Self-talk positif. Jadi self-talk positif ini adalah bisa menjadi treatment kita untuk kita terapkan supaya
manfaat daripada sosok positif yang kita ambil pada ini. Kemudian nih Zaskia bisa mengambil keputusan sendiri ya, tanpa harus ada bayang-bayangan orang lain ya. Hanya Zaskia menulis sendiri, mengingat apa yang harus. Nah, untuk sosok negatif juga positif yang sudah Zaskia utarakan, setelah mengutarakan ini bagaimana perasaan Zaskia? Sudah lega ya, jadi sudah menemukan nih solusi diri. Doanya Zaskia ingin seperti apa? Ingin lebih baik lagi ya, ingin menambah rasa belajarnya lebih kuat ya. Anda bisa menerapkan solusi yang Ibu ingin tadi, berarti itu tandanya Zaskia sudah mampu nih keluar kebenaran Zaskia. Tinggal kita mengatur pertemuan berikutnya ya. Jadi bisa kembali bertemu Ibu untuk menerapkan pembelajaran tentang konseling individual kita hari ini. Bisa ya? Iya. Jadi supaya nanti Ibu tahu nih sampai tahap mana Zaskia sudah berkembang gitu ya. Masih terus mengontrol ke depannya Zaskia itu seperti apa dari perkembangan sosok positif. Jadi mungkin cukup sekian ya konseling kita hari ini, karena tadi dimulai dengan doa, kita baiknya juga menutup dengan doa. Jadi Ibu sudah memimpin doa ya, sekarang Zaskia yang memimpin doa ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Zaskia. Semoga dari semua bimbingan yang Ibu kasih dan sedikit pencerahan solusi Zaskia bisa membuahkan hasil ya. Semoga Zaskia bisa cepat keluar dari permasalahan ini. Juga salam kepada orang tua ya. Salam kepada orang tua. Ibu terima kasih banyak. Maaf